Satu putusan pengadilan memecah sebuah perusahaan menjadi 34 bagian. Dan orang yang seharusnya kehilangan segalanya justru menjadi miliarder pertama dalam sejarah dunia. Tanggal 15 Mei 1911, pukul setengah 12 siang waktu bagian timur, Mahkamah Agung Amerika Serikat membacakan putusannya atas sebuah perusahaan. Isinya singkat, perusahaan itu harus dipecah. Raksasa minyak bernama Standard Oil akan dipreteli dan dilepaskan dari tangan pemilik tunggalnya. Sampai hari itu, selama lebih dari 30 tahun, Standard Oil menguasai hampir seluruh minyak Amerika. Imperium itu dibangun oleh John Davison Rockefeller, orang terkaya di negeri itu. Negara sudah bertahun-tahun menyiapkan pukulan ini, dan perkaranya naik sampai ke lembaga peradilan tertinggi. Kali ini negara menang, satu imperium dipecah menjadi 34 perusahaan yang berdiri sendiri. Ada yang ganjil di sini. Putusan itu dijatuhkan untuk menghentikan Rockefeller, tetapi malah membuatnya lebih kaya daripada sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya bermula setengah abad sebelum persidangan, di sebuah rumah yang jarang didatangi ayahnya. Dari kalimat yang diulang-ulang sang ibu kepada anaknya, "Boros hari ini, melarat esok hari." Kalau kamu tertarik bukan sekedar pada kisah perusahaan, melainkan pada keputusan-keputusan yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, silahkan subscribe. Masih banyak kisah menarik yang menanti. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Ayah John bernama William Avery Rockefeller. Di daerahnya ia dikenal sebagai Devil Bill. Ia seorang pedagang keliling sekaligus penipu. Berpindah dari kota ke kota, mengaku sebagai dokter, dan menjual obat mujarab untuk segala penyakit kepada orang-orang yang mudah percaya. Obat itu bernama Rock Oil, minyak batu. Harganya $25 sebotol, hampir setara 2 bulan gaji seorang buruh. Isinya hanya campuran obat pencahar dan minyak bumi biasa, yang sebenarnya tidak menyembuhkan apapun. Ironisnya, sang ayah menyambung hidup dengan menjual minyak palsu yang disamarkan sebagai obat, sementara sang anak kelak membangun sebuah imperium dari minyak yang sungguhan. 40 tahun kemudian, anak dari rumah miskin itu menguasai hampir seluruh produksi minyak Amerika. Tetapi ia memulainya dari titik yang paling bawah. Devil Bill menikah lagi selagi masih beristri, kerap menghindari kejaran hukum, dan jarang sekali pulang ke rumah. Tentang cara mendidik anak-anaknya, ia pernah berkata, "Saya menipu mereka setiap ada kesempatan. Saya ingin mereka tumbuh menjadi orang yang cerdik." Yang menjaga keteraturan di rumah itu bukan sang ayah, melainkan sang ibu, Eliza. Ia perempuan yang taat beribadah dan hemat, yang nyaris seorang diri membesarkan anak-anaknya. Dialah yang menanamkan pada John satu gagasan yang kelak menjadi poros seluruh hidupnya. Jangan membuang apapun, hitung segalanya, dan ketahui kemana perginya setiap sen yang dikeluarkan. Ayahnya bisa menghilang berbulan-bulan, lalu pulang membawa uang yang asal-usulnya lebih baik tidak ditanyakan, atau tidak pulang sama sekali. Sementara itu, ibunya menghemat setiap sen sampai batas terakhir. Dan atas sarannya lah, John mulai menulis di sebuah buku catatan. Semua yang ia peroleh dan semua yang ia belanjakan, sampai koin yang terakhir. Ia belajar berhitung bahkan sebelum lancar menulis dan berbicara. Ia baru berusia 7 tahun ketika melacak seekor kalkun liar di hutan, menemukan sarangnya, memelihara anak-anak burung itu, lalu menjualnya dengan untung. Tahun berikutnya, ia memelihara kawanan yang lebih besar. Ibunya memberi dadih untuk memberi makan burung-burung itu. Itulah transaksi pertamanya. Pada tanggal 26 September 1855, dalam usia 16 tahun, John mendapatkan pekerjaan pertamanya. Asisten pembukuan di sebuah kantor dagang kecil di Cleveland. Bagi kebanyakan orang, itu pekerjaan yang membosankan di antara tumpukan buku catatan. Bagi Rockefeller, itu hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Hari itu, yang ia sebut hari kerja pertamanya, akan ia rayakan setiap tahun sampai akhir hayat. "Semuanya saya sukai di sana," kendangnya. Segala keteraturan itu, cara kantor itu dijalankan. Bulan itu juga ia membeli sebuah buku saku merah seharga 10 sen dan menamainya Buku Besar A. Di dalamnya, ia mencatat setiap sen, berapa yang ia terima, berapa yang ia belanjakan, berapa yang ia berikan untuk gerejanya. Satu detail saja menggambarkan dirinya seutuhnya. Buku itu ia simpan seperti pusaka selama setengah abad. Ketika ia sudah tua dan kaya raya, sekali waktu ia mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan jemaat gerejanya,
Dan, dengan suara bergetar dan mata yang nyaris berkaca-kaca, berkata bahwa ia tidak akan menukarnya dengan seluruh buku pembukuan baru di New York sekalipun. Buku itu ia simpan di brankas bank, seperti harta yang paling berharga. Di tahun yang sama, ketika masih menjadi juru tulis muda, ia menetapkan 2 tujuan untuk seumur hidupnya. Mengumpulkan $100.000 dan mencapai usia 100 tahun. Ya, tepat 100.000, angka yang pasti, yang bisa dicatat dan diperiksa. Ketelitiannya sulit dipercaya. Saat memeriksa pembukuan, ia bisa mengejar selisih beberapa sen saja. Dan ia sungguh tidak mengerti bagaimana atasannya bisa membayar tagihan tukang ledeng tanpa sekalipun memeriksanya. Kelalaian orang lain terasa tidak pantas baginya. Di kantor itu, kecermatan semacam itu hanya dibayar dengan upah yang rendah. Tak lama kemudian, sifat yang sama itulah yang mengubah seorang juru tulis menjadi raja. Pada tahun 1863, Rockefeller memasuki bidang yang sama sekali baru baginya, penyulingan minyak. Minyak mentah ditambang di Pennsylvania, lalu disuling menjadi minyak tanah untuk lampu. Bisnis itu kotor, bising, dan boros. Hampir separuh bahan bakunya dibuang begitu saja kembali ke sungai oleh para penyuling, sebab segala sesuatu yang bukan minyak tanah dianggap sampah. Saat itulah terlihat apa yang membedakannya dari orang lain. Ia memandang sampah itu dan tidak sanggup menerimanya. Di tempat orang lain melihat limbah, ia melihat uang yang hanyut ke sungai. Dari apa yang dibuang para pesaingnya, ia mulai membuat barang dagangan. Pelumas, parafin untuk lilin, vaselin, yang sampai hari ini masih ada di kotak obat rumah tangga, dan aspal untuk jalan. Gas yang selama ini menguap ke udara, ia alirkan untuk memanaskan tungku pabriknya sendiri. Ia bahkan memerintahkan agar sampah pabrik diperiksa, untuk memungut tetesan patri dan potongan pelat yang masih tersisa. Satu adegan sudah cukup untuk menjelaskan orang ini. Suatu hari, di pabriknya di New York, ia mengamati mesin yang menyegel tutup kaleng-kaleng minyak tanah yang siap dikirim menyeberangi samudra. Ia bertanya kepada mandornya, berapa tetes patri yang dipakai untuk satu kaleng? 40, jawab si mandor. Sudah pernah dicoba dengan 38? Sudah, tetapi sebagian kaleng mulai bocor. Kalau begitu, coba dengan 39. Dengan 39, tidak ada satu kaleng pun yang bocor. Satu tetes patri dari satu kaleng. Pada tahun pertama saja penghematan itu mencapai $2.500. Dan selama beberapa dasawarsa berikutnya, jumlahnya menjadi ratusan ribu. Rockefeller mengingat kisah itu sampai tua dan senang menceritakannya kembali. Begitulah orang ini. Bukan tamak, melainkan teliti. Ia tidak tahan melihat sesuatu terbuang percuma. Dan itu bukan semata soal uang. Bahkan nama perusahaannya pun mengatakan hal yang sama. Standard berarti baku, patokan. Rockefeller menjanjikan kepada pembeli sesuatu yang tidak diberikan orang lain. Minyak tanah dengan mutu yang selalu sama, yang tidak akan meledak di dalam lampu. Minyak tanah kotor milik para pesaing menewaskan ribuan orang setiap tahun di rumah mereka sendiri. Yang dijual Standard Oil adalah keteraturan itu sendiri, dikemas dalam kaleng. Patri satu tetes pun tak sanggup ia berikan cuma-cuma. Lalu apa yang akan ia lakukan ketika seluruh industri minyak terbentang di hadapannya? Menjelang tahun 1870, Rockefeller telah mengubah usahanya menjadi sebuah perusahaan bernama Standard Oil dengan modal $1 juta. Perusahaan itu menguasai kira-kira 1/10 dari seluruh penyulingan di negeri itu. Bagi kebanyakan orang, itu sudah merupakan puncak. Bagi Rockefeller, itu baru permulaan. Sebab di kepalanya ada gagasan yang lebih menakutkan daripada ketamakan manapun. Persaingan itu sendiri ia anggap sebagai keburukan. Dalam setiap persaingan selalu ada yang kalah. Dan yang kalah berarti pabrik-pabrik yang hancur, uang yang terbuang, kerja yang sia-sia. Dengan kata lain, pemborosan. Itulah yang tidak bisa ia terima. Zaman persaingan pribadi dalam bisnis besar sudah berlalu, katanya. Mengalahkan para pesaing saja baginya belum cukup. Ia menginginkan agar persaingan itu tidak lagi tersisa. Pada musim dingin tahun 1872, ia melakukan langkah yang kelak dikenang dalam sejarah sebagai pembantaian Cleveland. Semuanya bertumpu pada sebuah kesepakatan dengan pihak kereta api. Secara resmi, mereka setuju menaikkan tarif pengangkutan minyak untuk semua orang. Tetapi dengan Rockefeller, mereka diam-diam sepakat mengembalikan sebagian uang itu kepadanya. Lebih jauh lagi, dari setiap barel yang dikirim seorang pesaing,
pihak kereta api juga menyerahkan sebagian uangnya kepada Rockefeller. Semakin banyak yang diangkut sang pesaing, semakin kaya pula Standard Oil. Skema itu diberi nama Self Improvement Company. Berbekal kesepakatan itu, Rockefeller mendatangi satu persatu para penyuling di Cleveland. Ancaman terbuka tidak ia perlukan. Sang pesaing cukup duduk sendirian di depan pembukuannya dan menghitung. Hasil hitungannya selalu sama. Selama ia membayar ongkos angkut penuh sementara dari setiap barel miliknya, pihak kereta api masih menyerahkan sebagian kepada Rockefeller. Setiap hari kerja tambahan hanya mendekatkannya pada kebangkrutan. Ia sudah kalah, bahkan sebelum percakapan itu dimulai. Rockefeller membuka pembukuannya sendiri di hadapan mereka, agar mereka melihat mesin seperti apa yang sedang mereka lawan. Ambillah saham Standard Oil, katanya, dan keluarga kalian tidak akan pernah kekurangan. Mereka yang menerima saham itu kelak menjadi orang kaya. Mereka yang menolak akhirnya melepas pabriknya dengan harga yang tidak seberapa atau tidak menjualnya sama sekali, lalu bangkrut sampai tak bersisa. Dalam 6 minggu, Rockefeller membeli 22 dari 26 kilang di Cleveland. Skema rahasia itu akhirnya terbongkar, skandal pun meletus, dan pemerintah negara bagian Pennsylvania membatalkannya, bahkan sebelum 1 barel pun diangkut melaluinya. Tetapi semuanya sudah terlambat, sebab Rockefeller memang tidak lagi membutuhkannya. Tugasnya sudah selesai dalam 6 minggu. Ia melanjutkan langkahnya ke Pittsburgh, Philadelphia, Baltimore, dan New York. Tahun 1877, dalam usia 38 tahun, John Rockefeller sudah menguasai hampir 90% dari seluruh penyulingan minyak di Amerika Serikat. Meski begitu, khalayak luas masih belum mengenali wajahnya. Di sini perlu dikatakan dengan jujur, sebab perdebatannya berlangsung sampai hari ini. Ketika Rockefeller menekan para pesaingnya, harga minyak tanah di Amerika justru turun. Dalam beberapa tahun, harganya jatuh dari 58 sen per galon menjadi 8 sen. Dan jutaan keluarga miskin untuk pertama kalinya bisa menyalakan lampu di malam hari. Sebagian orang menyebutnya perampok. Sebagian lain menyebutnya orang yang membuat cahaya menjadi terjangkau bagi semua. Kenyataannya, ia adalah keduanya sekaligus. Di dalam pembantaian Cleveland yang sama itu, ada hal yang tidak bisa Rockefeller hitung di buku manapun. Di antara para pengusaha minyak yang ia desak ke sudut, ada seorang pria bermarga Tarbell, produsen mandiri dari Pennsylvania. Ia punya seorang putri bernama Aida, yang saat itu berusia 14 tahun. Franklin Tarbell menolak menjual. Bersama beberapa orang lain, ia menandatangani sumpah untuk tidak menyerah. Harga yang harus ia bayar untuk penolakan itu sungguh berat. Belakangan, untuk melunasi utang usahanya, ia menggadaikan rumah keluarganya. Rekan usahanya tidak sanggup bertahan dan mengakhiri hidupnya sendiri, meninggalkan utang-utangnya di pundak Franklin. Sejak hari itu, sampai akhir hayatnya, ayah Ida hanya pas-pasan menyambung hidup. Yang tersimpan dalam ingatan Ida adalah wajah ayahnya yang muram dan kehilangan keceriaannya, serta sebuah nama baru yang sejak itu diucapkan dengan kebencian di rumah mereka. Standard Oil. Ida Tarbell tumbuh dewasa dan menjadi wartawan. 30 tahun kemudian, ia melakukan apa yang tidak pernah berhasil dilakukan seorang pun pesaing Rockefeller. Ia duduk dan menuliskan seluruh riwayat Standard Oil berdasarkan dokumen dan kesaksian, satu persatu. Ia dibantu oleh seorang mantan pegawai perusahaan itu sendiri yang bercerita lebih banyak daripada seharusnya. Antara tahun 1902 dan 1904, hasil penyelidikannya dimuat bersambung di majalah McClure's dan membuat seluruh negeri menahan napas. Untuk pertama kalinya, khalayak tidak melihat sebuah korporasi tanpa wajah, melainkan seorang manusia nyata yang berdiri di belakangnya. Anak perempuan yang dulu kehilangan usaha ayahnya, kini telah dewasa. Dan tagihan itu akhirnya datang. Buku Ida Tarbell memberi negeri itu sebuah wajah untuk dibenci. Kemarahan membutuhkan saluran, dan akhirnya negara pun bergerak. Sejak tahun 1890, Amerika sebenarnya sudah memiliki undang-undang anti-monopoli, Undang-Undang Sherman. Tetapi cukup lama undang-undang itu tidak terpakai. Baru pada tahun 1906, pemerintah mengajukan gugatan terhadap Standard Oil, dan perkara itu akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Sampai pada tanggal 15 Mei 1911, Mahkamah memutuskan, Standard Oil adalah monopoli yang melanggar hukum dan harus dipecah menjadi 34 perusahaan yang berdiri sendiri. Imperium industri terbesar pada zamannya dijatuhi hukuman mati,
dan cara pelaksanaannya adalah dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Konon, kabar itu sampai kepadanya ketika ia sedang bermain golf. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, dan ia sudah lama tidak mengurus perusahaan. Ia mendengarkan isi putusan itu, menoleh kepada teman mainnya, lalu bertanya dengan tenang, "Apakah Anda punya sedikit uang? Kalau ada, saya sarankan menanamkannya dalam saham Standard Oil." Lalu ia melanjutkan permainannya. Ia tidak terkejut dan tidak pula gusar. Semuanya sudah ia hitung. Dan karena itu, ia memahami apa yang tidak dipahami negara. Apa yang sesungguhnya terjadi adalah titik balik dari seluruh kisah ini. Standard Oil memang dipecah menjadi 34 perusahaan. Tetapi sahamnya tidak pergi kemana-mana. Rockefeller memiliki lebih dari seperempat seluruh imperium itu. Dan setelah pemecahan, ia menerima seperempat bagiannya di masing-masing dari 34 perusahaan yang baru. Tidak ada yang hilang darinya. Ia hanya berubah dari pemilik satu korporasi menjadi pemilik 34 korporasi sekaligus. Di titik inilah rencana itu berantakan di tangan negara sendiri. Secara terpisah, perusahaan-perusahaan itu ternyata bernilai lebih tinggi daripada ketika masih menyatu. Sebelumnya, perusahaan itu dikendalikan oleh seorang monopolis yang mencurigakan dan sulit ditebak, John Rockefeller. Sehingga bursa enggan mendekat. Kini setiap perusahaan berdiri sendiri dan transparan. Dan sahamnya bisa dibeli dengan bebas, sehingga para investor pun berebut membeli. Dalam 10 tahun, nilai seluruh pecahan Standard Oil naik 5 kali lipat. Alih-alih runtuh, kekayaan Rockefeller malah berlipat ganda. Menjelang tahun 1913, jumlahnya mencapai hampir 900 juta dolar, sekitar 2% dari seluruh perekonomian Amerika Serikat. Untuk membayangkan besarnya, tak seorang pun dari orang-orang terkaya di zaman kita memiliki porsi sebesar itu atas negerinya sendiri. Pada tanggal 28 September 1916, John Rockefeller melewati batas yang belum pernah dilewati siapapun sebelumnya. 1 miliar dolar di tangan satu orang. Ia menjadi miliarder pertama dalam sejarah. Pengadilan ingin menghancurkannya, tetapi justru menjadikannya orang terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Pecahan-pecahan imperium itu masih hidup sampai sekarang. Dari perusahaan-perusahaan hasil pemecahan Standard Oil, lahir Exxon dan Mobil, Chevron, Amoco, Conoco. Separuh raksasa minyak dunia hari ini adalah kepingan dari satu perusahaan milik satu orang. Tetapi kemenangan itu ada harganya, dan kisah yang jujur wajib menunjukkannya. 2 tahun sebelum Rockefeller mencapai 1 miliar dolar, di tambang batubara milik keluarganya di Colorado terjadi sebuah tragedi. Para penambang melakukan mogok kerja dan menuntut kondisi kerja yang layak. Saat itu perusahaan sudah dikelola oleh putra Rockefeller. Garda Nasional dikerahkan untuk menghadapi para pemogok. Dan pada tanggal 20 April 1914, perkemahan tenda para buruh dibakar. Sedikitnya 24 orang meninggal dunia, di antaranya 2 perempuan dan 11 anak-anak. Peristiwa itu dikenang dalam sejarah sebagai pembantaian Ludlow. Nama Rockefeller berubah menjadi kutukan. Saat itulah keluarganya melakukan sesuatu yang hari ini disebut kerja pemulihan citra. Mereka menyewa salah satu ahli hubungan masyarakat pertama di dunia, Ivy Lee, yang kemudian mengubah citra sang jutawan tua dengan hati-hati. Dari sanalah lahir kebiasaan terkenal yang masih diingat sampai kini. John Rockefeller mulai membagi-bagikan uang receh, 10 sen untuk orang dewasa dan 5 sen untuk anak-anak, dimanapun ia muncul. Sang monopolis yang keras itu perlahan diubah menjadi sosok kakek yang murah hati dengan koin di telapak tangannya. Tetapi terlalu mudah jika semuanya disederhanakan menjadi soal koin dan pencitraan. Sebab Rockefeller membagikan uangnya dengan sungguh-sungguh, dengan obsesi pada keteraturan yang sama seperti ketika ia membangun imperiumnya. Ia dibantu oleh seorang pria bernama Frederick Gates. Gates mengatakan sesuatu yang penting. Memberi sedikit uang kepada setiap orang yang meminta adalah pemborosan. Uang harus ditanamkan dalam pukulan-pukulan besar dan sistematis yang mengenai akar persoalannya. Persis seperti cara Standard Oil menyerang pasar. Dari sanalah lahir apa yang disebut filantropi ilmiah. Rockefeller mendirikan Universitas Chicago dan menyebutnya investasi terbaik dalam hidupnya. Ia juga membangun sebuah lembaga penelitian kedokteran. Pada tahun 1913, berdirilah Yayasan Rockefeller. Dan yayasan itu menyerang penyakit dengan cara yang sama seperti dulu ia menyerang para pesaingnya.
dengan niat menghapusnya dari muka bumi. Di wilayah selatan Amerika saat itu, cacing tambang merajalela, parasit yang membuat jutaan orang menjadi lemah dan sakit-sakitan, sehingga penyakit itu dijuluki kuman kemalasan. Yayasan itu menggelar kampanye besar melawannya dan nyaris memberantasnya sampai habis. Setelah itu, giliran demam kuning. Sepanjang hidupnya, Rockefeller membagikan sekitar 530 juta dolar pada masa itu. Menurut sebagian perhitungan, jumlahnya setara dengan sekitar 400 miliar dolar hari ini. Naluri yang sama seperti dulu, menemukan kerugian, lalu menghapusnya. Hanya saja kali ini yang disebut kerugian itu adalah nyawa manusia. Ada satu lagi perang yang Rockefeller jalani sepanjang hidupnya, perang melawan tubuhnya sendiri. Begitu melewati usia 50 tahun, di puncak kekuasaannya, tubuhnya mulai runtuh. Lambung dan sarafnya bermasalah. Lalu rambutnya mulai rontok, seluruhnya, sampai helai yang terakhir, dari seluruh tubuhnya. Pada awal abad ke-20, tak sehelai rambut pun tersisa. Dan ia mulai memakai rambut palsu. Kulitnya menempel pada tulang dan menjadi seperti perkamen tua. Desas-desus yang menyeramkan beredar di seluruh negeri. Konon sang jutawan sudah begitu lemah, sehingga hanya bisa bertahan hidup dengan air susu ibu yang dikirimkan secara sembunyi-sembunyi ke lapangan golf. Semua orang menunggu ia meninggal sewaktu-waktu. Para dokter mencari-cari penyakitnya dan tidak menemukan satupun. Bahkan setelah melewati usia 80 tahun, ketika ia sudah menjadi miliarder, kadang ia terbangun di tengah malam karena mimpi yang selalu sama, bahwa ia kembali menjadi juru tulis muda dan tidak berhasil menagih utang lama milik seseorang. Maka ia pun mengambil kendali atas satu hal terakhir yang masih berada dalam kuasanya, hidupnya sendiri. Ia menerapkan disiplin yang keras. Ia tidur pada siang hari, makan dengan tenang sambil mengunyah setiap suapan, menarik diri dari urusan bisnis, dan berhenti menyiksa dirinya dengan pekerjaan. Dan tubuh yang sudah dianggap habis oleh semua orang itu perlahan mulai pulih. Rockefeller punya dua tujuan sejak muda, mengumpulkan $100.000 dan mencapai usia 100 tahun. Yang pertama ia lampaui 1000 kali lipat. Untuk yang kedua, ia kurang 3 tahun. Ia meninggal pada tanggal 23 Mei 1937 dalam usia 97 tahun. Orang yang pada usia 50 tahun sudah dianggap habis itu justru hidup lebih lama daripada hampir semua musuhnya. Menjelang akhir hidupnya, ia berkata, "Banyak orang menganggap saya telah membawa cukup banyak keburukan bagi dunia. Tetapi saya sudah berusaha melakukan sebanyak mungkin kebaikan yang saya sanggupi. Dan saya sungguh ingin hidup sampai 100 tahun. Jadi, sebenarnya siapakah dia? Seorang perampok yang menghabisi para pesaingnya tanpa belas kasihan dan membangun monopoli yang belum pernah dilihat dunia? Atau orang yang membuat cahaya menjadi murah bagi kaum miskin, mengalahkan penyakit, dan mendirikan universitas? Sejarah sudah memperdebatkannya selama 100 tahun dan sampai kini belum juga memutuskan. Rockefeller sendiri tidak akan memahami perdebatan itu. Baginya, menghancurkan seorang pesaing dan menyelamatkan dunia dari kuman kemalasan adalah hal yang sama persis. Dalam keduanya, ia melakukan apa yang diajarkan ibunya di meja dapur. Menekan kerugian sekecil mungkin dan menegakkan keteraturan di tempat yang ia lihat sebagai pemborosan. Boros hari ini, melarat esok hari. Dan selama 97 tahun, ia tidak membiarkan apapun terbuang. Tak satu tetes patri pun, tak sepotong pelat pun, tak $1 pun. Bahkan dirinya sendiri pun tidak pernah ia sia-siakan. Negara berniat merebut imperiumnya. Yang justru terjadi, negara sendirilah yang memakaikan mahkota di kepalanya. Putranya, yang juga seorang filantropis besar, sampai akhir hayatnya membawa satu kata di samping namanya, Junior. Ia tidak pernah melepaskannya. Sebab menurutnya, John Rockefeller yang kedua tidak mungkin ada. Kalau kisah ini meninggalkan sesuatu untuk kamu pikirkan, tulislah di kolom komentar. Dan inilah satu lagi babak dari permainan besar. Babak berikutnya, segera.